Selamat bertemu kembali di perkuliahan Bisnis Intelijen. Di video tutorial hari ini, kita masih membahas mengenai penggunaan Power Pivot for Excel sebagai software untuk pembelajaran bisnis intelijen. Nah, di video tutorial sebelumnya, kita sudah menambahkan sebuah sheet baru di dalam data model kita, yaitu sales person. Kemudian sebelumnya kita sudah melakukan pembersihan data juga dengan menggunakan Power Query. Nah, di video tutorial hari ini saya akan membahas mengenai penggunaan fungsi-fungsi atau hal-hal yang terkait dengan waktu. Ya, sebagai contoh misalkan seperti ini. Jika kita lihat di dalam sheet-nya atau di dalam data model order, itu ada field atau kolom order date. Ya, kalau kita lihat di sini tahun 96 ya. Kemudian 97, kemudian sampai dengan 98 ya, 98. Coba kita tarik sampai bawah 98. Oke. Nah, kita akan membuat fungsi atau perintah yang terkait dengan waktu untuk melihat nilai-nilai transaksi dalam periode waktu tertentu ya. Misalkan dalam tahun ataupun dalam bulan dan seterusnya. Nah, caranya seperti apa? Caranya nanti akan kita demokan, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu penjelasan tentang waktu ini ya. Jika kita lihat di field order date ini, ya ini ada tahun 96, ya bisa jadi ini bulan Agustus atau bisa jadi bulan Juli, kemudian ada tanggalnya. Nah, kegunaan fungsi waktu ini nanti selain bisa melihat rekapitulasi terkait tentang transaksi misalkan berdasarkan kategori, berdasarkan produk, ataupun bisa juga berdasarkan salesman ataupun berdasarkan field-field yang lain yang kita gunakan pada saat pembuatan nanti report ataupun laporan akhir dari transaksi ini ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat fungsi ini. Caranya pertama gimana? Kita balik lagi ke yang awal ini ya. Saya buat file baru. Oke. Kita buat dulu transaksi, katakanlah saya sebut ini date key ya sebagai informasi untuk tanggalnya. Saya tulis di sini karena dia tadi tahunnya 96 sampai dengan 98, kita berarti asumsikan transaksi itu ada hariannya setiap hari. Berarti antara tahun 96 sampai dengan tahun 98 itu bisa jadi dimulai dari 1 Januari 1996 dan nanti akan berakhir di 31 Desember 1998. Nah, ini kita buat ya. Ini saya besarkan dulu. Oke, kita bisa menambahkan ini secara series data. Kita pilih menu home. Dari menu home ini ada field. Kita bisa pilih series. Kemudian kita pilih berdasarkan kolom, date, kemudian day, dan akan berakhir di 31 Desember 1998. Ya, oke. Nah, ini. Oke, kita lihat di sini, ini udah semua. Nah, untuk memperjelasnya, format tanggalnya kita ganti dengan menggunakan format tanggal yang ada teksnya. Ya, date kita lihat di sini, kita ambil di bulan, oke ini. Nah, ini terlihat ya, 1 Januari sampai sekian. Ya, nah, ini nanti akan kita gunakan sebagai sumber data buat data model kita. Ya, ini saya save dulu. Ini saya save ya, ini date ya. Oke, ini saya save. Saya kasih namanya, ya, saya simpen di desktop ya. Namanya date. Oke, simpen. Nah, ini udah selesai. Nanti kita close. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke data model yang kita buat tadi. Ya, kita akan menambahkan tanggal tadi, ya, data model tadi, atau Excel tadi, data sumber tadi ke dalam
data model kita. Existing, kita pilih Excel, kemudian kita open, ya, kita cari di sini, ya, saya close. Oke, saya ini cari next ya, cari tadi di desktop, saya simpan. Oke, open. Saya gunakan baris pertama sebagai headernya. Oke, finish. Oke, close ya. Nah, ini selesai. Proses transfernya sudah selesai di sini. Oke, nah selanjutnya kita akan memisahkan atau mengambil ini tahunnya. Ya, kita bisa gunakan DAX. Nah, jika ada yang belum paham tentang penggunaan data analysis expression, silakan dilihat di video tutorial sebelumnya ya. Ini kita gunakan, saya bisa gunakan fungsi year untuk melakukan pemisahan. Ya, date key, enter. Oke, saya dapat tahunnya. Kemudian di sebelah sini, ini saya ganti fieldnya ya. Ini namanya year. Oke. Kemudian yang di sebelah sini, saya tambahkan lagi untuk bulannya. Month, date. Oke, enter. Oke, ini saya dapat di sini. Ini saya ganti month number ya dalam bentuk angka. Nah, kemudian saya gunakan ini, ambil lagi bulannya ini dalam bentuk kata-kata ya, dalam bentuk sebuah kalimat. Jadi kalau satu ini Januari, 2 Februari dan seterusnya. Saya bisa gunakan fungsi format ya, format, kemudian date key-nya, koma, MMM 3 kali. Ya, month ya artinya. Oke, Januari ya. Nah, kalau saya M-nya saya tambah 4, dia jadinya 1. Lengkap, formatnya lengkap. Terserah ya, mau pilih yang mana ya. Oke, saya ambil yang formatnya yang ini month name ya, saya ambil formatnya yang 1 aja ya. Oke, nah ini. Oke, nah kita sudah buat 3 field yang terkait dengan waktu ya, tahun dan bulan. Langkah selanjutnya adalah kenapa sih Pak kita harus buat ini pisahin bulan? Karena nanti siapa tahu kita ingin memisahkan di antara tahun ini bulan apa aja transaksi yang ada. Ya, jadi akan lebih mudah nanti pada saat membuat di pivot laporannya ya. Oke, selanjutnya adalah kita bisa sorting data ini, data bulan ini biar mengikuti dengan ini ya, kita sorting month name-nya ini, kemudian berdasarkan month number. Karena apa? Karena bisa jadi kalau kita tidak sorting, nanti dia akan acak ya. Jadi biar menyesuaikan satu biar satu itu Januari, 2 itu biar Februari. Seperti itu. Jadi yang kita sort adalah month name-nya by apa? By month number berdasarkan nomor urut ini. Oke. Sudah selesai. Kemudian kita pastikan ininya tipe datanya teks ya, edit ya. Kemudian ini juga udah oke, ini juga udah oke. Ya. Selanjutnya kita lihat di desain ini, kita rubah tipenya, ininya kita jadikan tanggal, mark as date ya, kita jadikan tanggal. Bisa pilih menunya di sini, mark as date type. Oke, ini date key-nya kita jadikan ya, yang kolomnya jadikan tanggal. Jadi biar tipe datanya bertipe tanggal. Udah, kita save. Ya, nah. Terus kemudian kita cek lagi apalagi yang belum kita buat di sini. Oke, sudah ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat date ini sebagai relasi terhadap data yang sudah ada. Jadi kita bisa klik di diagram view-nya.
Oke, ya diagram view-nya. Kemudian kita bisa cari bikin relasinya terhadap order biasanya dia. Nah, ini kita lihat di sini. Oke, ada order date, ini ada order date key-nya. Ya, sama seperti yang sebelumnya, ini saya rapikan di atas ya. Oke, ini date key-nya bisa saya tarik ke sini, relasi ke sini. Oke, dah. Sudah terbentuk, ini bisa saya save. Oke. Kemudian kita balik lagi ke data view-nya. Sudah semua terbentuk. Nah, sekarang kita bisa kembali ke pivot table. Ya, kita bisa balik ke pivot table. Saya buat new worksheet ya. Oke. Nah, pada saat kita membuat di T-order, T-date ini, nanti akan year. Ada year-nya di sini. Nah, ya, saya bisa dapat misalkan ordernya untuk quantity misalkan kita ambil. Nih, kita dapat. Ya, ini bisa saya rapikan. Oke. Nah, ini saya ganti tahun. Kemudian di sini adalah total per tahun, total order per tahun ya. Oke. Nah, ini kita dapat ini. Ya. Jadi kita bisa buat ini. Kalau kita kurang yakin, kita bisa nambahkan bulan apa saja yang transaksi, ngambilnya month name, pindahin ke sini. Tuh. Ya, jika kita lihat di tahun 96 ini, transaksi yang ada itu adalah ordernya adalah di bulan Juli sampai dengan Desember. Sedangkan 97 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember. Begitu juga untuk 98 hanya Januari, Februari, Maret, April sampai Mei. Nah, ini kita sudah membuat transaksi untuk rekapitulasi order yang terjadi di tiap tahun dan di tiap bulannya. Jadi bisa kita pindahkan ke sini. Ya, bisa dilihat sini. Seperti itu. Oke. Ini saya hilangkan dulu, saya ngambilnya per tahun ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi kalaupun misalkan yang lain, Pak, saya mau nambahkan misalkan ada kategorinya. Kategorinya kita bisa tambahkan di sini. Tuh, kelihatan. Oke. Jadi bisa kita buat ini. Ini pindahin ke sini bisa. Oke. Nah, ini bisa kita jadikan grafik. Saya cek insert ya. Jadi kalau kita misalkan mau, ini bisa kita jadikan grafik seperti ini. Nah, ini kelihatan. Oke. Nah, biar bagus, ininya di kolom ininya, legendnya ini saya hilangkan. Grid line saya hilangkan, legendnya saya hilangkan. Terus axisnya. Oke, kalau ini kita hilangkan, jelek ya. Kita tambahkan legendnya tetap. Oke. Terus apa lagi yang perlu kita tambahkan? Misalkan ini bisa dihilangkan ya, jadi bisa di ini kan, ini cat title yang penting. Terus di label data. Oke. Nah, ininya kita buang yang ini. Ini caranya di menu analisa ada field button, tinggal show reportnya kita klik. Ya, kita pilih yang kita ingin show axisnya, kita hilangkan, tuh hilang ya. Terus kemudian kita value fieldnya
atau expand ininya kita ganti, kita buang. Nah, tuh. Ini kita tulis grafik total order per kategori di setiap tahun. Oke. Nah, ini kita udah dapat nih. Ya, jadi grafiknya nih Januari ini tahun. Ya, jadi setiap tahun bisa dibuat seperti ini. Ya, jadi bisa kalau mau diganti bisa cari yang grafik yang model lain. Bisa gini kan. Ini nanti tinggal dikasih legendnya, tambahin data legend. Aduh. Kita tambahkan data labelnya. Oke, ya. Nah, ini yang lain bisa diproses, ditambahin sama kita. Bebas ya. Kalian mau nambahin apa di sininya ini bisa ditambahin. Ini contoh salah satu yang saya tambahkan. Coba kita tambahin dulu semua ya. Klik kanan, kita tambahin format data label. Oke. Dah, nih udah beres. Ya, nih ini tinggal satuannya. Bisa diedit nanti di sini sama kalian ya. Jadi bisa dipilih yang mana yang bagus menurut kita. Nah, ini. Ya, ini tiap tahun. Nanti ini bisa dirapikan. Oke. Nah, malahan kita bisa menambahkan slicer. Slicer insert di analisis, tambahin slicer. Oke, pilihnya year. Year. Oke, nah ini. Nah, ini ya. Grafiknya akan menyesuaikan 96, 97, 98. Semua tahun. Oke, dia akan menyesuaikan ya dengan tabel itu. Nah, ini kita bisa buat ini informasi ini. Ini bisa kita buat di sini, kita atur tampilannya biar menarik. Oke, terus kemudian kita bisa buat ini menjadi menarik. Misalkan di sini, ganti backgroundnya. Oke,
grafiknya kita bisa rubah. Oke. Nih, tekan ini ya. Nah, oke. Nah, ini bisa kita pilih nih. Tahunnya kurang menarik kalau kayak gini, misalkan gini ya. Oh, kita buat ini. Oke, ya. Bisa kita lakukan ini. Oke, ya. Nah, ini udah informasinya udah seperti ini. Jadi sekali lagi dengan fungsi time ini ya, dengan fungsi time yang kita buat tadi, kita bisa melakukan rekapitulasi transaksi itu berdasarkan tahun ataupun berdasarkan bulan. Jadi bisa jadi yang lain-lainnya bisa silakan ditambahkan. Ya, misalkan kita mau menambahkan yang lain di sini ya. Misalkan saya insert lagi pivot tabel existing. Saya mau ngambil berdasarkan bulan. Oke, bagusnya ada tahun, kemudian ada bulan. Ya, ini bisa kita dapatkan di sini. Ini saya pindahin ke sini. Oke, nah saya mau dapat apanya nih? Ya, mau dapat misalkan ordernya, misalkan total quantity. Nah, ini akan menyesuaikan ya, seperti ini. Oke, jadi bisa dapat bulan ini kita total quantity-nya. Malahan kalau kita mau dapat misalkan kita mau ngambil sales misalkan ya, sales juga bisa, sales name. Nah, tinggal tambahin di atas. So, ya total quantity per salesnya ini dapat nih. Jadi bisa diatur oleh kita sesuai laporan yang diinginkan kita apa. Oke,